Halo, selamat datang kembali pemirsa Ide Investasi. Kali ini, ya saya mohon maaf karena kira-kira ada sekitar 1,5 bulan ya saya agak absen untuk mengupload video. Tetapi langsung saya buka di bulan Maret seperti biasa dengan view mengenai apakah IHSG sell in May and go away tahun ini akan terjadi dan apakah akan tetap memaintain buy property. Yuk, mari kita simak ulasannya. Teman-teman harus ingat bahwa materi ini dibuat pada saat penutupan hari Jumat, jadi pada tanggal 1 Maret tahun 2023 ya. Jadi kejadian di hari Senin ini belum bisa saya capture, tetapi kurang lebihnya akan ketangkep di dalam chart berikut. Oke, mari kita mulai. Ya, pertama saya pengen jelasin sedikit eh, apa namanya mengenai sell in May di 2022, di mana kita dengan tepat atau investment idea dengan tepat berkata bahwa IHSG sell in May and go away akan terjadi. Waktu itu kami memberikan rekomendasi buy Unilever, dan hasilnya teman-teman bisa lihat pada saat video saya dirilis ini di April, marketnya masih naik, kemudian marketnya itu crash di di tanggal 9 Mei ya. Marketnya crash dan marketnya itu baru recovery lagi di bulan Juli gitu, teman-teman. Ya, ini kejadian di tahun 2022. Jadi IHSG sell in May di tahun 2022 dan resultnya adalah sesuai dengan rekomendasi kami. Kemudian yang menarik di tahun 2023 kemarin, eh, kita mengeluarkan sebuah rilis yang agak berbeda ya, yaitu IHSG buy in May and go away. Nah, tapi memang saat itu yang paling menjadi topik kami adalah buy property, karena waktu itu kami melihat adanya potensi penurunan suku bunga. Jadi penurunan suku bunga itu sudah kami lihat sejak sejak bulan Maret tahun 2023. Jadi waktu itu pasar belum ramai nih membahas potensi penurunan suku bunga, tetapi memang view kami adalah kami sudah melihat bahwa penurunan suku bunga itu diestimasi akan terjadi di tahun 2024. Nah, oleh karena itu saya waktu itu mengajak teman-teman untuk mulai mengumpulkan properti. Ya, saya harus akuin properti masih belum jalan, kecuali mungkin Pani ya. Jadi properti masih belum jalan. Nah, kembali ke fokusnya mengenai IISG GCI buy in May and go away untuk tahun 2023, apakah memang terjadi? Ya, teman-teman bisa lihat, ini gambar saya ambil di pertengahan, sorry, mendekati akhir Desember ya, tahun 2024 saya ambil gambarnya. Video rilis buy in May and go away. Jadi video itu rilis, ya ini videonya rilis ini tanggal 13 Maret nih di sini. Ya teman-teman, ini video rilis tanggal 13 Maret. Kemudian teman-teman lihat IHSG sempat naik, terus kemudian IHSG-nya rontok lagi. Nah, yang menarik bagi teman-teman ya untuk saya share adalah lowest IHSG itu terjadi pada bulan Mei, teman-teman. Tepat 1 hari sebelum penutupan bulan Mei, lowest IHSG terjadi. Ya, dan sampai sekarang IHSG belum menembus lowest-nya. Kalau nggak salah ini ada di level 6.500 atau 6.450 ya, untuk yang di lowest ini. Jadi ini lowest di Mei. Jadi sekali lagi analisa kami dengan tepat melakukan suggestion untuk buy in May and go away. Gitu. Dan sampai sekarang teman-teman lihat ya, ini supportnya dan kemudian ini supportnya. Jadi sampai sekarang IISG belum kembali ke level pada saat bulan Mei di lowest level tahun 2023, yaitu pada bulan Mei eh, akhir ya, kalau nggak salah tanggal 29-nya. Oke, lalu bagaimana
Nah, ini saya sedikit berikan statistik buat teman-teman mengenai apakah memang itu suatu apa ya, ritual sell in May and go away. Nah, teman-teman bisa lihat nih probabilitasnya ya. Waktu itu saya dengan tepat berkata bahwa turunnya ISG akan berkisar 10 sampai dengan 15%. Ini tahun 2022. Kemudian ISG ternyata turunnya 12,5%, teman-teman, in between. Gitu. Ya. Jadi, tapi teman-teman lihat nih, apakah memang terjadi di bulan, saya menganggap April dan Mei itu semuanya sama ya, bulan yang sama, April dan Mei. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya tidak selalu terjadi sell in May and go away. Tadi saya sudah kasih contohnya, di tahun 2022 kami dengan tepat berkata analisa kami akan terjadi sell in May, kemudian di tahun 2023 kami dengan tepat berkata buy in May. Nah, tapi problemnya adalah di tahun 2024 ini rekomendasi kami adalah, nah, teman-teman hitung dulu probabilitasnya ya. Teman-teman bisa lihat probabilitasnya kejadian apakah sell in May and go away akan terjadi tahun ini. Nah, berdasarkan perhitungan itu sebenarnya kejadian penurunan di bulan Mei itu kecil sekali loh. Di bulan April dan Mei itu kecil sekali. Hanya berkisaran sekitar 36,36%. Ini data sampai dengan tahun 2021 ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana rekomendasi kami untuk tahun 2024 ini. Ya, alasan kita adalah sell in May and go away di tahun 2024, adalah lebih ke arah valuasi IHSG. Ya, ini adalah valuasi IHSG. Ya, ini valuasi IHSG yang menurut kita ya masih belum cukup murah ya. Karena kalau dilihat dari GDP-nya, GDP kita flat, tidak growth yang tinggi. Kemudian salah satu lagi adalah antisipasi penurunan suku bunga, di mana view kami adalah dari Maret 2023, suku bunga ini akan mulai turun di tahun 2024. Oleh karena itu, saya memasukkan dua faktor, yaitu Fed rate dan BI 7 days reverse repo. Dan yang keempat, alasan saya untuk melakukan korelasi sell in May and go away adalah adanya pergerakan korelasi terhadap pergerakan surat utang negara. Jadi teman-teman gini, teman-teman harus memahami aset itu saling berkorelasi ya. Jadi aset itu tidak tidak kalau saham-saham jadi gini pemikirannya. Dana atau uang itu memilih yield yang paling tinggi atau memilih imbal hasil yang paling tinggi. Jadi kalau valuasi IHSG ini sudah tipis-tipis, sudah mentok, ya, berarti ini hanya akan tinggal sebentar lagi kenaikannya. Sedangkan saat ini mungkin bisa dibilang IHSG akan mendapatkan banyak kucuran uang dari hasil penjualan surat utang. Ya, surat utang nanti saya akan kasih lihat datanya. Sehingga ada kemungkinan IHSG masih akan lanjut sampai dengan di bulan mid April atau awal Mei. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi, rekomendasi kami untuk tahun 2024 adalah sell in May and go away. Karena kenapa? Bagi saya, seorang investor, suku bunga belum turun, tapi saham sudah naik. Jadi, kalau saya akan prefer sahamnya akan saya dump. Sembari menunggu pengumuman turunnya suku bunga. Seperti itu. Jadi, Fed rate ini juga diestimasi akan dipotong, mulai pemotongannya itu sekitar di bulan Juni atau di bulan Juli tahun 2024. Di mana kami juga sudah memberikan estimasinya itu. Ya, teman-teman bisa lihat, target saya untuk Fed rate akan mulai pivot itu adalah sejak Maret 2023. Dan saya memberikan target dari tahun lalu adalah akan terjadi di kuartal 2 2024. Tapi kemarin data Bloomberg yang terakhir adalah akan terjadinya estimasinya di bulan Juni atau nggak di bulan Juli tahun 2024. Oke,
Sekarang mari kita lihat faktor korelasinya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah yield surat utang negara 10 tahun. Ya. Dengan suku bunga Indonesia di level 6%, yield 10 tahun itu sempat menyentuh angka sedikit di bawah 6,5%. Dan sekarang yield itu sudah mulai naik ya, teman-teman. Kalau yield naik, kalau di bonds itu yield naik, harganya turun. Berarti orang lagi ngebuang bonds atau investor lagi keluar dari bonds. Ini yang saya maksud adalah dana yang keluar dari bonds ini biasanya akan dimanfaatkan oleh IHSG. Karena kenapa? IHSG ini lagi menunggu pengumuman dividen dan rilis Q1 Big Caps Bank. Oke? Nah, tapi sekarang mari kita lihat apakah memang IHSG mempunyai kekuatan untuk masih terus mengalami kenaikan. Oh ya, setelah bonds, ya teman-teman bisa melihat bahwa dolar indeks ini terus mengalami kenaikan bahkan sejak akhir Desember. Gitu. Jadi berkata ini, makanya teman-teman bisa melihat bahwa Dow Jones ini dia memecahkan rekor terus kan ya. Dow Jones sama S&P ini saya lihat kemarin memecahkan rekor terus, all time high terus. Kenapa? Karena apparently funding lagi tarik ke sana, lagi kembali ke Amerika. Nah, kalau teman-teman lihat nih ya, kalau yang biasa dengan technical analysis, nih kita lihat nih trend line-nya udah patah ya, nih teman-teman. Nah, ini kalau trend line trend down-nya udah patah dari dolar indeks, maka mereka akan reversal. Nah, kalau kita lihat dari support-nya, dolar indeks ini memang sudah agak patah, ya. Nih ya, saya kasih lihat, dolar indeks ini sebenarnya tren kenaikannya sudah patah, tapi ini memasuki fase sideways, teman-teman. Jadi, ini masih sudah patah tren kenaikannya, tapi sekarang memasuki fase sideways. Gitu. Dan kalau teman-teman lihat, ya, dia sudah membuat new high dari posisi ini. Sehingga ada kemungkinan dolar indeks akan terus mengalami penguatan. Gitu. Nah, bagaimana korelasinya dengan IHSG? Maka saya berikan kepada teman-teman estimasi Elliott Wave saya. Ya, ini udah saya predetermine ya, sudah saya gambarin dulu. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini pendekatan dari Elliott Wave per tanggal 1 Maret 2024. Saya melihat, ya sebenarnya gini, ini saya kasih tahu sedikit, saya ini adalah autodidak di dalam Elliott Wave. Saya bukan tersertifikasi, dan saya tujuannya bukan mau ngajarin cara Elliott Wave yang benar ya teman-teman. Saya ini hanya ingin sharing ke teman-teman, sebenarnya gimana sih kita bisa membaca Elliott Wave dengan baik, jadi kita bisa memprediksi harga itu akan kemana. Karena tujuannya bukan mengajar, kalau mengajar itu harus precise tuh caranya. Nah, saya hanya ingin sharing ke teman-teman. Saya melihat ini adalah wave 1, ya memang kecil wave satunya, wave 1, ini wave 2, atau sebenarnya teman-teman bisa anggap juga ini wave 1, ini wave 2, ya. Tapi saya lebih suka memakai wave satunya yang di sini untuk IHSG, wave 1, wave 2, kemudian ini ada wave 3, yaitu wave 3 extension. Terus diterusin lagi nih wave 3 extension nih, teman-teman. Ya. Jadi ini wave 1, 2, 3, dan ini 3 extension. Nah, yang menarik teman-teman, patternnya ISG adalah ISG sudah membuat pattern 4A dan 4B. Nah, biasanya akan ada pattern 4C. Ini, pattern 4C. Tapi tenang, masih belum akan ditembus. Ya. Jadi ini patternnya ini 1, 2, 3. Kemudian ini saya kurang paham nih namanya apa. Kemudian ini wave 3 extension-nya. Atau kalau mau teman-teman bilang ini wave 1, ini wave 2 juga boleh aja. Ini wave 3, ini wave 4, A, B, C. Gitu. Nggak masalah sih bagi saya. Tapi menurut saya ini wave 1-nya. Ini wave 3-nya, ini wave 3 extension. Ini wave 4A, B, C. Kemudian saya melihat bahwa ISG yang tadi saya bilang, dana dari bonds akan masuk ke dalam ISG dan ISG akan menyelesaikan
wave 5 komplitnya. Jadi estimasi saya IHSG akan berada di level di atas 7.500 untuk 2024, mungkin di sekitar April atau di sekitar bulan Mei sebelum dia melakukan penurunannya. Nah, teman-teman mungkin penasaran, ini apa sih garis-garis ini? Nah, ini bukan trendline ya teman-teman. Ini saya memakai Fibonacci Fan. Nah, definisinya adalah ini adalah garis Fibonacci Fan terakhir nih teman-teman nih. Gitu. Yang artinya kalau IHSG jeblos, ya dia mungkin akan sedikit berubah arahnya. Gitu. Tapi itu berubah arah tuh dalam pengertian dia akan mulai masuk fase downtrend. Nah, kenapa saya bisa bilang akan mulai masuk fase downtrend? Karena ya nanti saya akan share ya bahwa pergerakan ISG itu adalah harus inline dengan pergerakan PDB atau GDP-nya suatu negara. Dan teman-teman tahu bahwa GDP suatu di negara-negara maju itu diestimasi akan mulai mengalami koreksi atau bahkan ada yang sudah bahkan ada yang sudah masuk resesi. Jadi kalau sampai ini jebol nih level 7.000 jebol, berarti ISG akan memulai pergerakan perubahan arahnya. Seperti itu. Oke, kemudian apa yang bisa dibeli? Ya, kan kalau tadi berita bahwa akan ada terjadi sell in May and go away. Saya cuma pengen ngajak teman-teman melihat, ya, teman-teman bisa melihat bahwa kita lihat aja sektor yang paling dalam apa. Dan sektor apa yang akan sensitif terhadap penurunan suku bunga. Kalau saya melihat kedalaman ini kalau nggak salah ini sektor teknologi nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini saya melakukan rebase dari tanggal 29 Desember 2023. Yang paling atas ini adalah sektor finance. Ya, pokoknya teman-teman bisa lihat kan di sini. Properti minus 2,7%, finance 4,45% up. Yang paling parah adalah teknologi sebesar 16,7%. Kemudian IDX Industry itu minus 0,16, Basic Material minus 5,64, dan non-cyclical 1,96, dan energi sebesar minus 1,54. Jadi ibarat kata nih kalau teman-teman memegang dari awal tahun, semua sektor akan boncos kecuali sektor finance. Nah, tetapi dengan mendekati pada saat terjadi nanti sell in May and go away, kalau saya melihat adalah pendekatannya malah lebih kepada sektor-sektor yang sedang bergerak di bawah, bukan sektor-sektor yang sedang bergerak naik. Kecuali untuk energi ya, ya kalau teman-teman lihat energi nih energi mengalami penurunan terus nih trennya. Nih teman-teman bisa lihat nih, energi sempat di plus, kemudian dia turun perlahan-lahan. Nah, oke, itu sedikit sharing dari saya. Saran saya adalah teman-teman memilih saham yang baik dari sektor yang saat ini sedang terkoreksi, dan jangan lupa bahwa sell in May and go away menurut analisa kami akan terjadi di tahun 2024 ini. Oke, sedikit sharing. Jadi buat tambahan pengetahuan teman-teman, simpelnya adalah 7 days reverse repo terhadap IHSG, impact-nya adalah kalau sesuai rumusnya, maka kenaikan suku bunga akan berdampak pada penyelesaian imbal hasil aset berisiko yang menurun. Jadi mudahnya adalah bila suku bunga naik, maka imbal hasil aset berisiko semakin kecil. Bila suku bunga turun, maka imbal hasil aset berisiko akan semakin naik. Question, teman-teman? Bila teman-teman tidak ada, silakan drop komen atau pertanyaan di kolom komentar. Dan disclaimer informasi oleh saya, yang saya sajikan ini adalah semua data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Salam ide investasi teman-teman, dan semoga teman-teman bisa selalu profit maksimal. Sampai jumpa lagi.